Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tokoh dan penokohan dalam karya fiksi. Nah, seperti yang kita ketahui, fiksi merupakan bentuk narasi yang mempunyai sifat berbentuk cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh dalam ceritanya dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut. Nah, di dalam penokohan, watak atau karakter seorang tokoh dapat dilihat dari 3 segi, yaitu dialog tokoh, penjelasan tokoh, dan penggambaran fisik. Ada 2 jenis penokohan, yaitu secara langsung atau deskriptif analitik dan teknik dramatik. Nah, secara langsung atau deskriptif analitik adalah di mana pengarang langsung melukiskan atau menyebutkan secara terperinci bagaimana watak sang tokoh, bagaimana ciri-ciri fisiknya, dan apa pekerjaannya, dan sebagainya. Nah, sedangkan secara tidak langsung atau dramatik adalah di mana pengarang melukiskan sifat dan ciri fisik sang tokoh melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh sentral, melalui gambaran lingkungan sekitar tokoh sentral, serta dapat diungkapkan melalui percakapan antar tokoh dalam cerita tersebut. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang tokoh dan penokohan dalam karya fiksi yang berupa cerpen. Nah, cerpen yang saya bahas ini adalah karya Fatma Eli yang berjudul Akal. Nah, langsung saja ke inti pembahasannya ya, yaitu tokoh dan penokohan dalam cerpen Akal karya Fatma Eli. Nah, untuk yang pertama yaitu tokoh. Adapun tokoh yang terdapat dalam cerpen ini yaitu yang pertama, lelaki itu atau ia sebagai tokoh utama, ibu sebagai tokoh bawahan, dan Iwan juga sebagai tokoh bawahan, dan Rika juga sebagai tokoh bawahan. Nah, yang pertama itu lelaki itu atau ia sebagai tokoh utama. Ia di dalam cerpen ini termasuk dalam tokoh sentral antagonis. Nah, tokoh sentral antagonis adalah tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Nah, tokoh kedua yaitu ibu. Dalam cerpen ini termasuk tokoh bawahan tambahan. Nah, tokoh tambahan adalah tokoh yang sedikit sekali memegang peran dalam peristiwa cerita. Nah, yang ketiga yaitu Iwan, juga sebagai tokoh bawahan. Nah, dalam cerpen ini Iwan termasuk tokoh bawahan andalan. Nah, tokoh andalan adalah tokoh bawahan yang menjadi kepercataan tokoh sentral atau protagonis atau antagonis. Sedangkan yang keempat adalah Rika, juga sebagai tokoh bawahan. Nah, Rika ini termasuk tokoh bawahan lataran. Nah, tokoh lataran adalah tokoh yang menjadi bagian atau berfungsi sebagai latar cerita saja. Nah, yang kedua yaitu karakter tokoh. Yang pertama, ia mempunyai karakter penurut, lemah, dan mudah terpengaruh. Sedangkan ibu mempunyai karakter sabar, peduli, dan seorang pekerja keras. Yang ketiga yaitu Iwan. Iwan mempunyai karakter egois, sedangkan yang terakhir adalah Rika. Rika sebagai tokoh bawahan lataran tidak disebutkan karakternya. Yang ketiga yaitu penokohan. Nah, pengarang menggunakan metode dramatik atau tak langsung. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu penokohan. Yang pertama adalah laki itu atau ia. Nah, dia digambarkan sebagai seorang laki-laki yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Ia selalu berusaha untuk memperoleh pekerjaan demi membahagiakan ibu tercinta. Walaupun hingga ibunya meninggal, ia masih belum memperoleh pekerjaan. Nah, yang kedua, ibu digambarkan sebagai seorang perempuan yang sabar, membiayai kuliah anaknya dengan bekerja keras menjadi pedagang. Walaupun anaknya belum mendapatkan pekerjaan, ia selalu memberikan semangat agar anaknya tidak putus asa. Dan yang ketiga yaitu Iwan. Iwan digambarkan sebagai seorang lelaki yang baik, tetapi Iwan juga mempunyai sifat egois. Kebaikannya
itu telah memberikan pekerjaan kepada lelaki itu. Namun secara tidak langsung Iwan sudah menyebabnya dalam kehancuran. Sedangkan yang keempat yaitu tokoh Rika. Rika tidak bisa dideskripsikan karena Rika hanya disebutkan namanya saja. Nah, itu dia tokoh dan pentokohan dalam cerpen Akal karya Fatma Eli. Cukup sekian pembahasan kali ini. Bye, assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.